Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Gayatri. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jabatan Pelaksana atau Terampil, golongan pangkat 2C, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pembelah Batung Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Smart ASN sendiri ialah seorang ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Sedangkan semua ini mengacu pada RPJM 1 yaitu tahun 2005-2009, RPJM 2 tahun 2010-2014, RPJM 3 tahun 2015-2019, dan RPJM 4 yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun manajemen ASN sendiri ialah meliputi dari pertama perencanaan, kedua perekrutan dan seleksi, yang ketiga pengembangan kapasitas, yang keempat penilaian kinerja dan penghargaan, yang kelima promosi, rotasi dan karir, dan yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan. Analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Definisi smart governance yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. 6 isu yang terkait yang dapat kita identifikasi masalahnya yaitu pertama, survei kepuasan makan pasien, yang kedua, perbedaan pedoman, yang ketiga, pelaporan dan pencatatan manual, yang keempat, konseling, yang kelima, ketidakpatuhan diet, serta yang keenam adalah pengisian CPPT. Dari 6 masalah tersebut, kemudian kita analisis menggunakan teknik APKL, yaitu dari keenam masalah tersebut terdapat 3 masalah yang bisa kita lanjutkan dengan menggunakan teknik APKL, kemudian kita teruskan dengan kriteria USG. Selanjutnya kita menggunakan isu prioritas dengan kriteria USG, yaitu terdapat skor paling tinggi pada poin pertama, belum dilakukannya pengendalian dan penilaian mutu makan seperti survei kepuasan makan pasien. Setelah ini, kita akan bisa lanjutkan dengan diagram fishbone. Setelah dianalisis, ada 4 faktor yang mempengaruhi isu tersebut, yaitu yang pertama adalah machine, yaitu tidak adanya layanan pengaduan pasien terkait makanan. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya survei kepuasan makan pada pasien. Kemudian yang kedua adalah man, yaitu banyak pasien yang komplain dengan rasa masakan. Hal ini karena kurangnya pemahaman pasien terhadap diet yang diberikan. Contohnya, pasien dengan penyakit hipertensi akan merasakan makanan itu hambar. Selanjutnya, material. Tidak adanya formulir pengaduan untuk feedback dari pasien. Hal ini juga berdampak ke faktor lain yaitu Mother Nature. Karena tidak ada formulir yang disediakan, maka tidak ada penilaian untuk ahli gizi dan juru masak, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya kita analisis dampak masalahnya, yang dimulai dari pelayanan gizi rawat inap, sasarannya pasien. Kemudian pasien menerima terapi gizi dari instalasi gizi berupa asuhan gizi dan asuhan nutrisi. Kemudian pelayanan yang diterima harus sama dengan yang diharapkan. Antara 2, puas atau tidak puas. Jika tidak puas, karena kan tidak ada media untuk layanan pengaduan, setelah itu pasien tidak dapat menyampaikan keluhan, kemudian penurunan kepuasan pasien yang menyebabkan citra rumah sakit turun. Alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan atasan atau teman sejawat terkait pengkajian gizi. Tahap penyelesaiannya melakukan pengkajian terhadap pasien. Hasil yang didapat, pasien bersedia untuk dilakukan pengkajian awal. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua adalah optimalisasi kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu di instalasi gizi. Yang pertama, tahap penyelesaiannya melakukan survei kepuasan makan pasien, kedua mengolah dan menganalisa data hasil survei, dan yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data hasil analisis.
dan hasil yang didapat adalah peningkatan mutu di instalasi Gigi. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.